Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matil iman, wa ala ni'matil islam, wa ala ni'matil kulluhum. Kepadanya saya pribadi, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'dhiman wa takriman. Oke, saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya kepada kalian semua. Semoga saya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu salasatin, sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u awaladin sholihin yad'u lahu." Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, gitu kan, apabila seorang anak Adam, kita nih semuanya umat Islam meninggal, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita mempunyai apapun yang dimiliki kita, apapun itu bentuknya, apapun bendanya, yang termahal ataupun yang termurah, itu tidak akan dibawa kepada mati. Kita mempunyai rumah besar, mobil mewah, Alphard, Sport, apa, percuma kita mempunyai itu kalau kita tidak dimanfaatkan oleh kita. Percuma kalau kita tidak disedekahkan uang sebanyak itu, miliaran itu, triliunan itu, percuma. Mau diapain itu? Mau berpoya-poya, tidak ada tanggung jawab. Kita bersedekahkanlah itu uang itu. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu penghalang dari bahaya. Maka dari itu saya mengajak saya pribadi nih, untuk kalian yang mempunyai uang banyak, kayak mobil sport Alphard apa, engkek black gitu kan, rumah segede-gede apa, 7 langit gitu, nyampe mencakar langit, itu tanda-tanda kiamat kan. Uang miliaran, sekoper, serumah, sampai serumah itu uangnya itu nggak habis-habis. Percuma kalau tidak diamalkan ilmu kita. Kan kita harus sedekah. Ingat sedekah. Kita mempunyai uang 10.000, kasih 1.000. Satu kita memberi kepada orang yang tidak mampu, akan dibalas 10 kali lipat. 2 kali lipat. Udah ada aja. Karena dalam hadis al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran, wa hifdzul lisan, wa mat'amil ji'an, wa shaumi ramadhana. Ada 4 perkara yang diinginkan oleh surga. Apa sih yang pertamanya? Itu adalah yang membaca Al-Quran, yang menjaga lisannya dari omongan-omongan kejelekan atau keburukan atau kesombongan, apa, engkek black gitu. Yang suka memberi atau bersedekah kepada orang lain itu membutuhkan atau kelaparan. Yang keempatnya, puasa bulan Ramadan. Hadis tadi belum beres. Apabila anak Adam, ya kita semua manusia mengalami kematian, pasti semuanya itu ada 3 amal yang tidak berputus amalnya. Apakah itu? Sedekahun jariyah. Tuh, apa sedekahun jariyah? Sedekah yang mengalir. Jadi ketika kita bersedekah kepada orang lain, oleh orang lain itu dipakai ibadah, gitu kan? Ya, sedekahnya itu ngalir ke akhirat, akan menjadi saksi di akhirat nanti, kelak nanti. Makanya yang mempunyai apa kayak kita harus bersedekah. Buat apa sih uang banyak? Buat apa uang itu diberi rezeki oleh Allah kalau gak dimanfaatkan, kalau gak dipakai ibadah? Oke, bener. Orang yang suka beribadah 70% itu hartanya di dunia.
30%-nya di akhirat. Akan tetapi orang yang suka beribadah kepada Allah 70% di akhirat, 30% di dunia. Banyak orang yang suka beribadah, kok uangnya sulit? Kok nyari uangnya susah? Kok sedikit? Kok nggak banyak? Itu yang jadi masalah. Jadi kata saya juga ada 70%-nya itu di akhirat, 30%-nya di dunia. Itulah orang yang suka beribadah. Jadi jangan sombong gitu. Mempunyai harta berbanyak, berlimpah, percuma kalau kita tidak diamalkan. Percuma kalau kita tidak disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka saya pribadi mengajak kepada kalian, jangan lupa bersedekah. Insya Allah itu sedekahnya ngalir, sedekah itu jariah. Yang kedua, amal yang tidak terputus ya. Kalau kita sudah mati itu, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu ketika diajarkan oleh seorang guru, kita menanggapinya, walaupun ilmu itu kita ketangkapnya sedikit ataupun banyak. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, ya kita jawab, itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Itu yang tidak ditakutkan kepada kita belajar di salah satu pesantren. Kalau kita tidak mempunyai ridho guru, waduh, udah gawat tuh. Oke. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata saya salah atau gimana, gitulah, mohon dimaafkan karena saya Al-Fakir ini saya cuma menyampaikan kepada kalian semua untuk menjalani apa yang diperintahkan. Misi saya di sini bukan untuk menggurui, akan tapi memanfaatkan kepada kalian semua. Semoga kalian semua ada hikmahnya gitu kan. Ambil hikmahnya saja, jangan ambil yang buruknya. Ambil yang baginya aja, jangan ambil yang buruknya. Buang yang buruk, buang yang jelek, ambil yang bagus, ambil hikmahnya. Thanks. Oke, sebelum kita ke video, kita lanjut surat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallallahu alaihi. Oke. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang lagi viral. Apakah ini masih viral apa tidak? Apakah ini masih apa maksudnya? Apakah ini masih nyari panggung atau tidak? Saya tidak tahu, itu bukan urusan saya pribadi kan, tapi urusan mereka berdua. Jadi gimana? Apakah Anda melihatnya sekarang yang lagi viral Gusam atau pesulap merah? Saya tidak bisa mengkritik gimana itu. Sekarang Firdaus atau pengancar dukun yang lagi viral itu. Nggak tahu saya. Jadi gimana ya? Kalau kita, ya kita benar gitu. Kita itu ketika kita mempunyai ilmu, apapun itu di bidangnya, jangan sia-siakan. Boleh kita mengkritik seseorang, boleh kita mengomentar, boleh kita membuka trik-triknya, akan tapi dengan jalan yang bagus, dengan jalan yang alternatif. Jangan sampai ada kericuhan, jangan ada sampai dusta di antara kita. Jadi sesuatu yang kita miliki itu harus dimanfaatkan. Kita mau, tadi saya juga udah bilang, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang suka apa-apa istilah gitu kan. Jadi gimana ya, emang bener sih Gusam sendiri itu apa gitu, emang udah kelihatan gitu dari trik-triknya gitu. Tapi walau alam itu bener atau bohong, kata saya trik sih, bener pesulap merah itu benar. Tapi apa yang dipermasalahkan gitu kan, cuma gitu doang sampai viral gitu, kok bisa gitu. Nggak tahu saya, urusannya itu urusan mereka berdua. Saya tidak mau ikut campur karena saya masih kecil, karena saya bukan cukup umur untuk melawan orang-orang dewasa, orang-orang yang tua lebih dari saya gitu. Saya masih anak kecil, umurnya 17 tahun, mohon maaf gitu. Karena gimana gitu,
saya juga sebagai orang kecil, anak kecil gitu, melihatnya juga segan gitu, kok bisa gitu nyampe keluar paku apa kayak dalam kelapa, kok aneh gitu, dalam gimana akalnya. Ternyata ada juga itu pesulap merah gitu kan. Ya dia juga boleh sih, boleh intinya apapun itu kerjaannya, ya kita lakukan dengan pekerjaan yang kita biasakan. Jangan pekerjaan itu dibohong-bohongin, jangan, karena kebohongan itu akan mencelakakan kepada kalian semua. Jangan bohong. Ya memang semua juga pernah gitu membohong, pernah kan, tapi ya jangan terlalu sering lah kebohongnya, dosa loh. Jadi sekarang udah rehab, jadi tarik napas. Sekarang udah turun viralnya, udah turun ya, nggak viral lagi sekarang. Ntar pesulap merah membongkar rahasia apa nggak tahu, saya nggak tahu, itu hak dia, saya tidak mau ikut campur juga karena itu hak dia kan. Semua orang punya hak masing-masing, jadi jangan diganggu dengan hak itu. Oke, videonya cuma gini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya salah, menyeltot kepada hati nurani dan kepada kalian semua mohon dimaafkan, karena saya pribadi al-fakir mohon dimaafkan, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang sudah menonton video ini.